¿Por qué me has ido hasta aquí, Raquel? Está claro. Es porque me gustas. Cerita dimulai dengan seorang gadis yang bernama Raquel yang sedang menceritakan dirinya. Raquel mempunyai tetangga kaya yaitu keluarga Hidalgo. Rumah keluarga Hidalgo sangat besar dibandingkan rumah Raquel. Lugar más bien humilde que por cosas de la vida quedó sitiado por un imperio a su alrededor. La mansión de los Hidalgo. Keluarga Hidalgo mempunyai sebuah perusahaan besar di Barcelona yang dinamakan Alpatri. Nama Alpatri sendiri diambil dari nama penerus keluarga Hidalgo, Artemis yang paling tua, Ares, dan yang terakhir Apollo. Raquel terobsesi dengan Ares, sampai-sampai Raquel mengumpulkan segala informasi tentang Ares dan menyimpan foto-fotonya di laptop. Suatu ketika, masalah Wifi muncul. Wifi Raquel mendadak lemot. Raquel mengecek router Wifi-nya dan tak ada masalah. Hola, soy Apolo. Mi hermano Ares me ha dicho que tú le has dado la clave del wifi. ¿Cómo? Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Malam harinya, Raquel terbangun karena Ares menyetel musik dekat kamarnya. Raquel pun menanyakan kenapa Ares memakai wifi-nya. Ares beralasan wifi-nya sedang bermasalah sehingga dia menggunakan wifi Raquel. Raquel menyuruh Ares berhenti menggunakan wifi miliknya, tapi Ares tak menghiraukannya. Di sekolah, kita diperlihatkan dengan Yoshi, teman dekat Raquel. Yoshi sudah lama menyimpan rasa pada Raquel, tapi Raquel menganggap Yoshi hanya sebatas teman dekat. Ada juga teman mereka yang bernama Daniela. Kemudian Raquel mengamati Ares dari kejauhan. Raquel juga mengikuti Ares demi bisa melihatnya. Sampai di sebuah taman, Raquel terjatuh. Ares yang menyadari Raquel mengikutinya pun bertanya padanya, tapi Raquel tak mengakuinya. Ternyata Ares mengetahui Raquel terobsesi padanya, karena pada saat Ares meretas password wifi Raquel, passwordnya adalah Ares Dewa Yunani. Awalnya Raquel tak mengakui, tapi Ares juga meretas laptop Raquel dan banyak informasi tentang Ares di laptop Raquel. Está claro. Es porque me gustas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te enamores de mí? Raquel meminta Ares mengantarkan pulang, tapi untuk mengantarkannya pulang, Ares meminta imbalan. Me tienes que dejar darte un beso donde yo quiera. Eso es un precio un poco alto, ¿no crees? Vamos. Sesampainya di rumah, Raquel yang kesal wifi-nya dicuri, mematikan routernya dan otomatis internet pun padam. Waktu Raquel tidur, ia mendengar suara dan memeriksanya. Ternyata Ares yang menyelinap ke kamarnya untuk menyalakan router. Di sini Ares malah menggoda Raquel. ¿Confías en mí? Waktu Raquel bekerja, Ares datang. Raquel yang malu pun langsung bersembunyi. Sé que estás allá abajo, bruja. Ares mengundang Raquel ke klub kakaknya yang baru saja dibuka sebagai permintaan maaf sudah mencuri wifi-nya. Raquel datang ditemani Daniela ke sana. Di sana, Raquel mencari keberadaan Ares. Raquel pun menemui Ares dan menghampirinya. Dan kali ini, Raquel membalas menggoda Ares. El karma es una mierda, Dios griego. Di dalam, Raquel bertemu Apollo adik Ares dan memberikannya minum. Karena Apollo belum pernah minum, dia pun mabuk berat. ¿Cómo se llama? Daniela. Ni de coña. Vale, en 12 minutos llegamos. Así que... ¡Que en mi casa no! ¡El móvil! Ketika mabuk, Apollo tak sengaja menjatuhkan handphone Raquel. Karena ayah Apollo membenci alkohol, Raquel membawa Apollo ke rumahnya. Tak lama kemudian, Ares datang menemani adiknya sampai ayahnya pergi berangkat kerja. Apolo conoce a mi padre también como yo. Nunca se arriesgaría a llegar borracho a casa. Bueno, pues
Pues mi padre está a punto de levantarse para ir a trabajar. Pero hasta que no salga él no podemos entrar nosotros. Esok harinya, Raquel dan Yosi belajar bersama di kamar Raquel. Di kamar, Raquel melihat ada sebuah hadiah untuknya. Karena Apollo menjatuhkan handphone Raquel, Ares memberikan handphone baru sebagai gantinya. Raquel yang merasa handphone lamanya masih bisa digunakan, berniat ke rumah Ares untuk mengembalikannya. Sementara Yosi menunggu di kamar Raquel. Yo soy Claudia. ¿Le puedes decir que Me no? está esperando en la sala de juegos. Ven conmigo. Gracioso. ¿Qué haces? Estoy estudiando para un examen. No. Tendrás que verlo en directo. Waktu Raquel menemui Ares sedang video call dengan gadis lain. Raquel pun marah merasa dipermainkan oleh Ares. Ares pun mencoba menggoda Raquel yang sedang marah. ¿Qué haces? Lalu Raquel bercinta untuk pertama kalinya. ¿Has hecho esto antes? ¿Sí? Setelah itu, sikap Ares kembali dingin pada Raquel. Raquel menganggap Ares lagi-lagi mempermainkannya. Karena Raquel buru-buru pergi, kalungnya tertinggal di rumah Ares. Pada esok harinya, Ares mengirimkan fotonya yang sedang menggunakan kalung Raquel. Raquel pun segera ke rumah Ares untuk mengambil kembali kalungnya. Sesampainya di sana, Ares sedang bersama teman-temannya dan Raquel terpaksa bergabung dengan mereka. Raquel melihat kakak Ares yaitu Artemis ada main dengan asistennya sendiri. Tapi tiba-tiba karena pakaiannya basah, Ares mengajak Raquel masuk untuk berganti pakaian. Ares pun mengembalikan kalung Raquel. Raquel juga bertanya tentang perasaan Ares yang sebenarnya, tapi Ares hanya diam tak menjawab. Setelah itu, sikap Ares kembali dingin padanya, dan Raquel pergi dengan marah. Untuk menghilangkan rasa kesal, Raquel pergi dengan Yosi ke pesta sekolah. Daniela juga ikut menghibur Raquel, dan tak lama Apollo yang menyukai Daniela datang. Tapi Daniela menolaknya karena merasa Apollo belum cukup umur dengannya. Di sana, Raquel melihat Ares dengan gadis lain, dan membuat Raquel makin kesal. Ares yang mulai menyadari dirinya menyukai Rahel, memilih meninggalkan gadis yang baru dikenalnya itu. Llévalo a su casa, ¿vale? ¿Cómo? ¿No quieres que suba? Me gustaría... Sekembalinya Ares di rumah, ia kembali meretas wifi Rahel. Tapi passwordnya sudah bukan lagi nama Ares. Las llaves por aquí. Ares yang melihat Raquel mabuk berat membantu Raquel ke kamarnya. Di sana, Ares menceritakan masa kecilnya. Waktu kecil, Ares melihat ibunya selingkuh. Tapi ketika Ares menceritakan hal itu pada ayahnya, ternyata ayahnya sama saja. Por eso nunca te has enamorado. Yo no he dicho eso. Pasa. Entonces dejamos la previsión de ventas así, ¿no? Sí, de momento. Siéntate. Suatu ketika, Ares dipanggil ayahnya karena nilainya yang turun. Padahal ayahnya sudah merencanakan Ares kuliah ekonomi di Stanford sebagai bekal melanjutkan bisnis keluarga nantinya. Lalu ayahnya mengingatkan pesan yang waktu itu ia sampaikan. Vete a la cama con tantas como quieras. Pero olvídate de esa chica. Jadi karena pesan ayahnya lah yang membuat sikap Ares dingin pada Raquel. Sadar dirinya tak bisa membendung perasaannya pada Raquel, Ares menemui Raquel dan meminta maaf. Tratas como una mierda, te plantas aquí, me pides perdón y crees que con eso ya se me ha olvidado todo. Aunque sea dentro de mucho tiempo, te apetece volver a empezar de cero. Avísame. Melihat ketulusan dan keseriusan Ares, Raquel akhirnya memaafkan Ares dan memberinya kesempatan lagi. Mantap dengan perasaannya pada Raquel, Ares pun berdebat dengan ayahnya. Ares tak mau kuliah di Stanford dan ingin kuliah kedokteran sesuai dengan minatnya. Lalu, ia ingin bersama Raquel dan hidup mandiri. Ares pergi memberitahukan keputusannya itu pada Raquel. He venido a quedarme contigo. Voy a estudiar medicina y me voy a pagar la matrícula. Dan untuk menunjukkan keseriusannya, Ares bekerja di restoran yang sama dengan Raquel agar bisa hidup mandiri.
No parece que tengas tanta experiencia como... Tak sengaja, Artemis melihat seragam restoran Ares. Lalu, Artemis mengatur sebuah rencana untuk memisahkan Ares dan Raquel. ¿Dónde vas tan guapísima? ¿Trabajas hoy? Sí, tengo un catering. Singkat cerita, keluarga Hidalgo sedang mengadakan acara, dan Ares berniat mengajak Raquel untuk mengenalkan Raquel pada keluarganya. Mamá, papá, esta es Raquel, mi novia. Mucho gusto. Muy bonita la fiesta. Eliseo es un lugar precioso. Bueno, no todo el mundo ha ido a la ópera. Pada saat Raquel dikenalkan pada keluarga, tak sengaja Raquel melihat ibunya menjadi salah satu pelayan di sana. ¡Espera! ¿Qué querías? ¿Humillarme? Raquel pun marah mengira Ares ingin mempermalukannya di depan keluarga Ares. Ares yang tak tahu apa-apa bingung, dan ternyata Artemislah yang mengatur semua itu. Ares pun marah kenapa kakaknya itu tak berpihak padanya, padahal Artemis menyukai asisten di rumah mereka. Ares berusaha meminta maaf karena ia tak mengetahui rencana kakaknya itu. Ares mengajak Raquel untuk datang bersama pada saat malam kelulusan, tapi Raquel yang masih marah menolak ajakan Ares. Si te gusta Ares, déjate de historias y díselo. Raquel pun sadar setelah ia mendapat nasihat dari ibunya. Raquel menemui Ares untuk meminta maaf, tapi Artemis melarang Raquel untuk masuk. ¡Ares! Pada malam kelulusan, Ares mencari Raquel, tapi Yosi melarang Ares untuk menemui Raquel, karena Ares sudah berulang kali menyakiti Raquel. Kemudian perkelahian pun terjadi, dan tak sengaja Ares jatuh ke dalam kolam. Yosi pun panik dan pergi meninggalkan Ares. Yosi memberitahu Raquel tentang perkelahiannya dengan Ares, dan Raquel segera menyelamatkan Ares. Desde que tú te metiste en su vida todo ha ido a peor. Ayah Ares pun marah pada Raquel karena menganggap Raquel penyebab kecelakaan Ares. Sementara Ares tak sadarkan diri di rumah sakit, Raquel menemui ayah Ares dan berbicara sesuatu padanya. Tak lama kemudian, Ares pun sadar. ¿Cómo estás? Te quiero, Raquel. Setelah kesembuhan Ares, ayahnya pun berubah dan membiarkan Ares bersama dengan Raquel. Ayahnya juga setuju Ares melanjutkan kuliah kedokteran. Tapi ayahnya mewajibkan Ares kuliah kedokteran terbaik di Stockholm, Swedia ketimbang di Barcelona. Eres un idiota. Y así, después de todo, Ares se fue a 3.000 kilómetros a estudiar lo que siempre había soñado. Waktu Raquel mengantar Ares ke bandara, Ares mengaku dia sengaja menyabotase wifi miliknya sendiri dan meretas wifi Raquel agar bisa mendekatinya. Debía alejarse, perderse entre otros viajantes hasta desaparecer. Yo también le hice un último regalo. Algo más directo. Un pequeño souvenir. Dan kisah cintanya dengan Ares, Raquel jadikan sebuah buku. Di akhir film, Raquel yang sedang chat Ares karena rindu, dikejutkan dengan Ares yang tiba-tiba datang, dan film pun selesai. Se suponía que estabas a 3.000 kilómetros. ¿Qué haces aquí? Terima kasih telah menonton rangkuman film kali ini, semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.